Jun Yeun tampak kesal melihat adanya upaya untuk melarikan diri dari salah satu di antara mereka. Melihat wajah Jun Yeun yang terlihat kesal, semua yang ada di ruangan itu tampak gelisah. Mereka hanya merasakan rasa ketakutan akan kematian yang mengalir dalam benak mereka. Wajah mereka terlihat penuh keringat. Mental mereka benar-benar hancur. Jo Yuseong yang sedang berlutut di sudut dengan wajah pucat bergumam dalam hatinya. Dia sengaja menunjukkan hal itu kepada kami. Dia menunjukkan bahwa dia tidak sungkan untuk membunuh kami. Sedangkan Gom Jung Seo yang berada di sebelah Jo Yuseong yakin jika alat pengendali bom nano dihancurkan, mereka akan dapat bebas. Tapi ternyata tidak. Jika dipikir-pikir lagi, aneh rasanya benda penting seperti itu hanya dibiarkan di sandaran tangan di sofa. Benda sepenting itu digeletakkan begitu saja. Sepertinya dia memang sengaja berbuat seperti itu agar semua orang tahu bahwa tanpa benda itu dia mampu meledakkan bom nano. Dengan kenyataan seperti itu, hal ini membuat situasi mereka menjadi semakin buruk. Jun Yeun menyadari bahwa ruangan ini tidak ada CCTV. Lalu dia pun telah memblokir seluruh suara yang ada di ruangan ini. Lalu dia juga mampu mengalahkan direktur dan presiden yang seorang pendekar superior. Bahkan berangkas yang tersembunyi dengan 3 tingkat keamanan mampu dia temukan dan dia buka. Orang biasa tidak akan mampu mencuri isi di dalam berangkas itu. Dia benar-benar monster dengan kekuatan yang luar biasa. Gyeom Jung Seo berpikir bagaimana caranya lepas dari tangan seorang monster yang dengan kekuatan luar biasa yang mampu mengendalikan bom nano. Bahkan Biro Keamanan Publik pun hancur berantakan dia buat. Pikiran Gyeom Jung Seo kacau balau saat ini. Hanya ada 2 jalan keluar saat ini. Tim teknis dari Biro Keamanan Publik dapat melucuti bom, atau Jun Yeun sendiri yang melucuti bomnya. Tapi apakah Biro Keamanan Publik benar-benar mampu melucuti bom nano? Ya, kemampuan dari Biro Keamanan Publik belum terbukti. Tapi jika menunggu Jun Yeun melepaskan bomnya, sepertinya itu mustahil. Gyeom Jung Seo ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Biro Keamanan Publik untuk menyelidiki apa yang ingin dilakukan Jun Yeun untuk Six Road Toys. Tapi dia tidak menyangka bahwa akan menjadi begini. Sedangkan Biro Keamanan Publik tidak ingin publik mengetahui bahwa mereka telah menanam mata-mata dalam perusahaan Six Road Toys karena takut mendapatkan reputasi buruk. Itulah sebabnya Biro Keamanan Publik memberikan tugas kepadanya yang bukan seseorang resmi dari biro mereka. Tapi dengan bom nano dalam tubuhnya, hal ini menjadi bumerang bagi dia. Tentu saja, Biro Keamanan Publik tidak mau ambil pusing. Biro Keamanan Publik tidak akan mau untuk melepas bom nano dari tubuhnya. Apakah aku harus membuat kesepakatan dengan orang ini meskipun berisiko tinggi? Bagaimanapun, aku harus membuat dia mau melepaskan bom nano ini dari tubuhku. Dia bergumam sambil menatap Jun Yeun yang sedang duduk di meja Yun Mum Pyong dan menatap monitor. Dia takut membuat kesan buruk bagi Jun Yeun. Wajahnya tampak menyeramkan. Padahal dia tidak memiliki wajah seburuk Ho Jong. Tapi mengapa aku takut? Ketika dia melihat Jun Yeun, seperti ada kekuatan luar biasa yang menekan ke arahnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hidupnya saat ini sedang dalam bahaya. Haruskah aku menyerah dan mempercayai Biro Keamanan Publik? Tidak.
Daripada mempercaya mereka, aku akan menyelesaikan sendiri. Melihat reaksinya, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Aku mungkin bisa memberinya informasi dan membuat kesepakatan dengannya. Mata Gem Jung-seo bersinar saat menatap Jun Yeun. Sementara Jun Yeun hanya menatap monitor dengan seksama. Di dalam layar monitor yang dilihat Jun Yeun, banyak informasi yang ditampilkan. Redaksi harian Kota Simyang tahun 2043 bulan Juli tanggal 14. Black Sky Company adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Cina telah ambruk. Setelah ketua mereka yang bernama Cheon Hyung Seong ditangkap tahun lalu, harga saham perusahaan jatuh hingga ke dasar. Dan para eksekutif Black Sky Corporation mengumumkan pembubaran perusahaan pada siang hari melalui rapat pemegang saham mereka. 63 afiliasi sudah dalam proses pembongkaran dan penggabungan, dan pemerintah Cina memperkirakan situasi ini akan menyebabkan turbulensi ekonomi yang serius. Artikel ini dari 26 tahun yang lalu. Selain itu, beberapa artikel dilaporkan sebagai topik hangat. Sebagian besar artikel mengatakan bahwa citra perusahaan telah rusak dan harga sahamnya anjlok setelah penangkapan sang ketua. Black Sky Corporation dibubarkan setelah ketuanya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ini tidak masuk akal. Sepertinya ada yang aneh. Setelah Chen Yewon memperhatikan semua informasi yang ada, dia berpikir semua data itu tidak masuk akal. Informasi yang ada tampaknya terlalu palsu. Sepertinya sesuatu yang berhubungan dengan Murim telah terjadi. Contoh yang jelas adalah artikel berikut ini. Pada tahun 2043 bulan Juli tanggal 25, pendirian Departemen Murim Dewan Negara, Perdana Menteri Dang Jisan yang mengumumkan pembentukan Murim yang baru. Tujuan pada tahun pertama pembentukan mereka adalah agar lebih dari 60% orang Murim mendaftar ke departemen. Hal yang janggal adalah mengapa sekitar 10 hari setelah Black Sky Corporation dibubarkan, pendaftaran Murim dimulai. Inilah titik di mana garis antara pemerintah dan Murim terhapus. Jun Yeun berpikir bahwa mungkin ini hanya kebetulan belaka. Tapi dia masih membutuhkan lebih banyak informasi lagi. Ini terjadi 26 tahun yang lalu dan banyak hal tentang informasi yang hilang. Menurut Nano, banyak data penting yang terhapus. Jun Yeun mendesah. Yun Mumpiong ingin tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa bertanya pada Jun Yeun. Karena Yun Mumpiong sendiri baru bergabung dengan Blade Six, dia hanya tahu tentang kelompok saingan Blade Six saat ini. Ada batasan berapa banyak informasi yang bisa dia dapatkan, karena posisinya belum terlalu tinggi. Jun Yeun menatapnya. Mungkin dia merasakan tatapan mata Jun Yeun. Yun Mumpiong gemetar. Jun Yeun meletakkan dagunya di tangannya saat dia berpikir, walaupun jika ini adalah sumbu waktu yang berbeda, tidak mungkin kultus iblis runtuh terlalu mudah. Aku tidak bisa mengerti. Sebagai seorang Cheonma generasi kedua dan dia juga seorang lord, dia tidak bisa mengakuinya. Sepengetahuan Cheon Yeon, Ordo Iblis Langit tidak akan jatuh ke dalam ancaman dan krisis. Dia tidak pernah membayangkan betapa mudahnya sekte iblis jatuh. Jika Ordo Iblis Langit dalam bahaya dan sudah menghilang di zaman ini, ada satu hal yang harus dia lakukan. Dalam hal ini, hanya ada satu jawaban. Temukan mereka.
Setelah membaca data selama hampir 2 jam, Jun Ye-won memahami situasinya dan bangkit dari duduknya sambil mengatur pikirannya. Semua yang berada di ruangan itu menatapnya. Saat itulah dia memanggil Yoon Mung-pyong. Yoon Mung-pyong. Iya, ada apa senior? Yoon Mung-pyong langsung menjawab dengan gugup. Selama 2 jam dia khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya. Tapi sekarang Jun Ye-won mengatakan sesuatu yang tidak terduga padanya. Tadi kau berkata bahwa kau memiliki posisi di mana kau dapat berbicara dengan atasanmu, kan? Iya senior. Bagus. Kalau begitu, beritahu kantor pusat bahwa apa yang kau kerjakan di sini tidak ada masalah. Apa maksudnya, senior? Kau tidak mengerti maksudku. Saat Jun Ye-won bertanya dengan alis terangkat, Yoon Mung-pyong menggelengkan kepalanya. Iya tuan, aku mengerti. Aku akan mengubur apa yang terjadi di sini dan memastikan semuanya tidak bocor. Jun Ye-won mengangguk pada jawabannya. Jun Ye-won akan menutupi situasi saat ini agar Blade Six tidak menyadari keberadaannya. Apakah kalian juga bisa mengerti? Iya, kami mengerti senior. Bahkan presiden pun menjawab dengan cara yang sama. Mereka menjawab, tapi dia tidak bisa menghapus ketidaksenangannya. Jabatanku di sini adalah seorang presiden, tapi mengapa dia bertindak seperti atasanku? Sang presiden masih merasa kesal terhadap Yoon Mung-pyong. Saat ini, Jun Ye-won berniat menggunakan Blade Six dan menemukan jejak Ordo Iblis Langit. Mereka masih belum tahu keberadaanku, tapi jika mereka mengetahuinya, aku akan benar-benar menghancurkan mereka kali ini. Semuanya masih belum jelas kali ini bagi Jun Ye-won. Namun, hilangnya kultusnya tentu bukan kejadian yang alami. Jika aku menggunakannya dengan benar, mungkin dia akan bisa bermanfaat. Jun Ye-won berpikir begitu sambil menatap sang direktur Yoon Mung-pyong. Posisi yang dipegangnya dapat digunakan dalam banyak cara. Jun Ye-won berencana menggunakannya sampai akhir, seolah-olah dia secara naluriah mampu membaca sesuatu di mata Jun Ye-won. Yoon Mung-pyong tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Lalu Jun Ye-won mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. Sebuah kertas milik Blade Six. Isi kertas itu adalah sebagai hasil dari penyelidikan yang diminta. Kemungkinan mata-mata adalah 80%. Tim 7 harus disingkirkan. Amankan pemimpin tim ketiga dari tim kejahatan kekerasan, Moyong Lee Myung. Dari 23 sampai 24 Februari, peringatan gerbang ke-26 dijadwalkan. Pastikan untuk menghancurkan data internal rahasia. Meninjau laporan operasi pembunuhan Direktur Eksekutif Perusahaan Yeon yang dibawa ke tingkat atas. Pembayaran jatuh tempo sebelum peringatan gerbang ke-26. Semua itu adalah arahan yang harus diikuti. Itu adalah rencana pergerakan Blade Six. Dalam hal itu, Jun Ye-won memperhatikan 2 hal. Sepertinya keluarga Moyong terlibat dalam hal ini. Jika keluarga Moyong juga terlibat, maka mungkin mereka akan memiliki informasi yang berbeda. Dalam misi yang tertera di kertas itu adalah untuk mengamankan seseorang dari keluarga Moyong. Pemimpin tim ketiga dari regu kejahatan kekerasan ya, Moyong Lee Myung. Jun Ye-won merasa sepertinya dia mengenal nama itu. Yoon Mung-pyong? Iya, senior. Aku membutuhkan pakaian dan topeng kulit manusia yang terbaik di zaman ini. Direktur Yoon Mung-pyong mengerutkan kening. Aneh rasanya menyebutkan era ini, tapi dia tidak mengerti apa itu
masker kulit manusia. Senior, apa itu masker kulit manusia? Topeng dari kulit manusia. Ini mengacu pada topeng wajah yang terbuat dari kulit manusia atau hewan. Itu digunakan untuk menyamarkan seseorang sebagai orang lain. Ketika dia berada di murim, itu bermanfaat bagi Chun Ye-won. Chun Ye-won memutuskan bahwa dia akan membutuhkannya untuk mengubah penampilannya karena Biro Keamanan Publik telah mengenalinya. Apakah kau benar-benar tidak tahu apa itu topeng kulit manusia? Saat itu tiba-tiba ada yang menyela pembicaraan mereka. Apakah yang Anda maksud adalah sesuatu seperti karet yang bisa digunakan di wajah? Geum Jung-soo menyela pembicaraan mereka. Mendengar hal itu, Yoon Mung-pyong menganggukkan kepalanya. Iya, kira-kira seperti itu. Aku membutuhkan satu topeng kulit manusia. Ada seorang ahli yang aku kenal dalam hal itu. Bisakah Anda membawaku ke sana, Pak Direktur? Geum Jung-soo mencoba ikut campur. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagus untuknya. Direktur Yoon Mung-pyong menatap Geum Jung-soo dengan mata menyipit. Dia tahu bahwa anak ini adalah mata-mata dari Biro Keamanan Publik. Seperti yang dikatakan dalam kertas yang ada di brankas. Lalu Yoon Mung-pyong mengirimkan pesan telepati kepada Chun Ye-won untuk memperingatkannya. Senior, hati-hati. Dia adalah mata-mata. Iya, aku tahu. Tentu saja Chun Ye-won juga mengetahuinya, karena Chun Ye-won juga sudah melihat isi kertas itu. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Tapi Chun Ye-won tidak peduli. Karena dia juga ingin memanfaatkan Biro Keamanan Publik. Itu bukan masalah, biar aku yang mengurus. Jadi jangan khawatirkan tentang itu. Aku mengerti, senior. Yoon Mung-pyong menganggukkan kepalanya dan mundur. Dan Chun Ye-won berkata kepada Geum Jung-soo, pandu aku ke tempat orang itu. Baik, saya akan memandu Anda segera. Dengan bersemangat, Geum Jung-soo mencoba membimbing Chun Ye-won keluar. Dia sudah dicurigai, jadi dia harus buru-buru keluar dari situ. Tapi sebelum dia keluar, tunggu dulu. Yoon Mung-pyong menghentikannya. Brengsek. Geum Jung-soo berhenti dengan cemberut. Sepertinya ini tidak mudah. Jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Chun Ye-won yang mengikuti Geum Jung-soo dari belakang bertanya kepada Yoon Mung-pyong yang mengeluarkan kartu nama dan berkata, tolong gunakan ini. Ini adalah kartu perusahaan. Jika Anda mendapatkan pakaian yang disesuaikan dan memotong rambut Anda mungkin membutuhkan ini. Anda dapat menggunakannya sebanyak yang Anda inginkan. Yoon Mung-pyong berusaha menyenangkan Chun Ye-won. Geum Jung-soo yang tadinya gugup menghela nafas. Dia tenang kembali. Dia khawatir sang direktur memberitahu Chun Ye-won tentang siapa dia sebenarnya. Jadi dia dengan cepat membimbing mereka keluar dari gedung sesegera mungkin. Di luar gedung, sekitar beberapa blok jauhnya, terlihat mobil milik Ho Jung diparkir. Ho Jung sudah mati karena tubuhnya meledak. Tapi untungnya waktu itu yang mengemudikan mobil ke sini adalah Geum Jung-soo. Jadi kunci mobil itu dia yang memegang. Geum Jung-soo bertindak seperti supir profesional. Dia membukakan pintu untuk Chun Ye-won dan kemudian naik ke kursi pengemudi. Dia harus pergi ke tempat di mana dia bisa berbicara dengan Chun Ye-won empat mata. Mobil mereka bergerak menuju pinggiran utara. Dia tahu tempat di mana baik Biro Keamanan Publik maupun perusahaan Six Road Toys tidak akan menemukannya. Setelah mengemudi sekitar selama 30 menit, Chun Ye-won yang berada di kursi belakang membuka mulutnya.
melihat bahwa tempat itu tidak memiliki bangunan dan sangat sedikit orang di sana. Mau berapa jauh lagi kau membawaku untuk berbicara? Geom Jungseo kaget. Dia menatap Chun Ye-won melalui cermin. Dia tidak menduga bahwa Chun Ye-won akan menyadari niatnya. Geom Jungseo melihat ke sekeliling. Tempat mereka berada saat ini di dekat tiang listrik dan sangat sedikit orang di sana. Dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan di bawah tiang listrik. Geom Jungseo menoleh untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia mencoba untuk merayu Chun Ye-won untuk melepaskannya. Tuan, sebelumnya saya minta maaf. Seharusnya aku memberitahu Anda sebelumnya. Tapi tiba-tiba sebelum dia dapat berbicara kepada Chun Ye-won, ada sebuah mobil hitam terlihat bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sepertinya mobil itu bermaksud untuk menabrak mobil mereka. Sedangkan mobil mereka yang sudah berhenti tidak punya waktu lagi untuk menyalakan mobil dan menginjak gas. Lalu Geom Jungseo berteriak, "Tuan, cepat keluar dari sini." Oh, tidak perlu. Pada saat itu, Chun Ye-won mengayunkan tangannya ke belakang dan mendorong sesuatu ke samping. Mobil yang hendak menabrak mereka